Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan soal-soal dari ujian akhir matematika ekonomi. Yang pertama itu soalnya ini telah ada soalnya yang saya bikin, yaitu di suatu kelas dilakukan pengambilan data dan dari data tersebut diperoleh seperti ini. 13 mahasiswa menyukai ekonomi mikro, 12 suka matematika ekonomi, dan 8 mahasiswa menyukai akuntansi. Di sini ada penjelasannya. Sama-sama kita lihat. Baiklah, setelah dilihat kita akan tentukan jawabannya. Mari kita tulis, yaitu kita bisa ketahui seperti jawab ekonomi mikro kita lambangkan dengan EM, yang suka itu ada 13 orang, dan matematika ekonomi disukai oleh 12 orang, serta akuntansi disukai oleh 8 orang, yaitu 13 dikurang dengan 6. Karena kenapa 6? Sesuai dengan penjelasan itu, setengah dari siswa yang menyukai matematika ekonomi dan ekonomi mikro. Setengah dari 8, yaitu dia 16. Berarti dapatnya 6 masing-masing. Dapatnya 7 serta 12 dikurang 6 akan memperoleh 6. Setelah 8 dikurang 6 sama dengan 2. Selanjutnya itu setengah, keterangannya itu setengah jumlah ME, itu matematika ekonomi, itu sama dengan setengah kali 12, makanya dapat 6. Jadi masing-masing 6, 6, 6. Yaitu 13 kurang 6, 12 kurang 6, 8 kurang 6. Maka di sini kita dapat membuat diagram Venn. Diagram Venn-nya seperti 7. Hasil dari ini dapatkan 5, 1, karena 5 yang menyukai matematika ekonomi dan 1 menyukai akuntansi, makanya ini nih dapatnya 6. Setelah itu 6, 1, 6. Ini adalah ekonomi mikro, dan ini adalah matematika ekonomi, dan ini adalah akuntansi. Di sini kita bisa melihat ada 7, 5, 1, 6, 1, 6. Di situ kita mengetahui dari ini. Dari sini kita bisa mengetahui ini. Selanjutnya kita carinya, yaitu 7 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 6 ditambah 6. Hasil dari nilai ini kita peroleh dari diagram Venn ini. Maka kita akan memperoleh hasil 26. Jadi hasilnya adalah 26 karena kita melihat dari diagram Venn sesuai dengan penjelasan dari soal. Baiklah, soal yang kedua yaitu di sini kita ketahui matriks A 1, 1, 2, 3 dan C 4, min 5, min 1, 1. Dan dalam kurung ini ada soalnya yang kita cari, yaitu adalah matriks B. Jawabannya yaitu sama kita cari jawab, yaitu B A C sama dengan ini 5, 8, 3, 5. Dan
5, 8, 3, 5. Marilah sama-sama kita mencari B, yaitu B sama dengan AC. AC-nya itu tadi adalah 5, 8, 3, 5. B sama dengan 1, 1, 2, 3. 4, min 5, min 1, 1. Dari mana kita dapatnya ini? Yaitu dari A, ini adalah A, dan ini adalah C. Ini hasil dari soal yang ini, yaitu 5, 8, 3, 5. Jadi B sama dengan yang A, C, dan hasil dari jawabannya tadi. Selanjutnya B adalah 1 dikali 4, karena ini kita cari kayak gini. 1 kali 4 ditambah 1 kali min 1. Setelah itu 2 dikali 4, yaitu bagian ini, ditambah 3 dikali min 1, sampai seterusnya dengan yang 1 dikali min 5, yaitu 1 kali min 5, ditambah 1 kali 1, yaitu 1 kali 1. 2 dikali min 5, 2 dikali min 5, kita kali ke dalam kan seperti ini. Setelah itu ditambah 3 kali 1, yaitu 3 kali 1. Selanjutnya kita tambahkan 1 kali 4, yaitu ada 4, ditambah 1 kali min 1 adalah 1. 2 dikali 4 sama dengan 8, dan tambah min 3. Kita jumlahkan semuanya. Yang ini dapatnya min 5 tambah 1. 1 kali 1, 1. 1 kali min 5, min 5. Setelah itu 2 dikali min 5 dapatnya min 10, ditambah 3 kali 1 adalah 3. Selanjutnya kita mendapatkan Selanjutnya kita mendapatkan 3 di min 4, 5, dan min 7. Karena kita pindah 3, min 4, 5, dan min 7 hasil dari ini. Selanjutnya setelah kita tulis juga hasil dari soal yang B inverse nih. 5, 8, 3, 5. Inilah hasil dari B yang tadi. Yang ini hasil dari ini yang kita cari. Setelah itu kita lanjutkan lagi seperti sama halnya dengan yang B sama dengan ini. Yaitu kita dapat 3 kali 5 ditambah min 4 kali 3. 5, ini 5 dikali 5 ditambah min 7 dikali 3, min 7 kali 3. 3 kali 8, yaitu kita kalikan seperti ini. 3 kali 8 ditambah min 4 kali 5 kali 5, terus 5 dikali 8 ditambah min 7 kali 5. Sama halnya seperti yang tadi yang kita cari yang ini. Selanjutnya kita jadikan seperti ini juga, yaitu dapatnya 3 kali 5 sama dengan 15, min 4 kali 3 ditambah min 12. Selanjutnya itu kita dapat hasilnya 25 ditambah min 21. Yang bagian ini 24 ditambah min 20, karena dia min 20 ini min 4 kali 5. Setelah itu 40 ditambah min 35. Maka kita akan memperoleh setelah itu kita akan memperoleh 3, 4, 4, dan 5. Dari mana kita dapat ini? Yaitu sama halnya dengan yang ini.
Ini hasil dari 15 tambah min 12 dapatnya 3 dan seterusnya. Maka matriks B adalah 3, 4, 4, 5. Baiklah, soal yang ketiga yaitu sebuah perusahaan menawarkan perjalanan wisata ke negara A. Perusahaan tersebut mempunyai 3 tipe, yaitu Airbus 100, 200, dan 300. Setiap pesawat dilengkapi dengan kursi kelas turis, ekonomi, dan VIP. Jika disajikan, kita lihat seperti ini tabelnya. Turis 50, Airbus 275, Airbus 340, sampai seterusnya. Setelah itu, perusahaan telah mendaftarkan jumlah penumpang yang mengikuti perjalanan ke negara A, seperti tabel. Di sini telah ada tabel kategorinya turis, ekonomi, VIP, dan jumlah penumpangnya. Jadi, yang ditanyakan yaitu banyak masing-masing pesawat yang digunakan atau disediakan. Di sini kita bisa mencari, terlebih dahulu kita tulis, kita anggap yang turis X, yang ekonomi Y, dan VIP Z. Kita mencari yang turisnya. Turis, kita anggap tadi yang turis X ditambah dengan Y ekonomi ditambah Z yang VIP sama dengan 305, karena kita mencari yang bagian turis dulu. 305. Kita akan mencari dari mana kita mendapatkan 305 ini. Di sini kita bisa mencari 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 305. 3 dikali X turis yaitu 50 tambah Y-nya yaitu 75 yang bagian turis ditambah 2 kali 40 sama dengan 305. Setelah itu kita cari yang ekonomi. Kita masukkan seperti yang bagian turis tadi. 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 185, karena bagian ekonomi jumlah penumpangnya ada 185. Kita masukkan nilainya 3 dikali 30 ditambah 45 ditambah 2 kali 30 sama dengan 185. Setelah itu kita cari yang VIP sama dengan, kita masukkan tadi angkanya seperti yang ditulis dan ekonomi. 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 206, karena VIP jumlah penumpangnya ada 206. Kita masukkan angkanya 3 dikali 32 ditambah 50 ditambah 3 kali 30. Hasilnya adalah 206. Di sini kita ketahui bahwa banyak masing-masing pesawat yang digunakan, yaitu adalah banyak pesawat yang harus digunakan adalah Airbus 100 sebanyak 5
3, Airbus 200 sebanyak 1, dan Airbus 300 sebanyak 2. Dari mana kita mendapatkan 3, 1, dan 2? Yaitu dengan cara kita cari tadi, yaitu tulis masing-masingnya diet. Kita dapat 3, 1, dan 2. Yang ekonomi juga gitu, yang 3, 1, sama 2, karena kita cobakan dia akan mendapatkan hasil jumlah penumpang masing-masing. Dan untuk lebih gampangnya, di sini kita juga bisa pikirkan secara logis. Sedangkan kategori turis ekonomi VIP jumlah penumpangnya ada 305, 185, dan 206. Kita ditambahkan berapa supaya hasil tersebut mendapat 305, 185, dan 206 jika harus disamakan antara pencariannya. Soal yang selanjutnya yaitu nomor 4. Soalnya seperti ini, jika harga suatu barang $8 per unit, maka jumlah barang yang diminta 50 unit, sedangkan barang yang ditawarkan sebanyak 40 unit. Jika harga $10 per unit, maka jumlah barang yang diminta 30 unit dan jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 60 unit. Adapun besaran harganya, harga keseimbangan pasar adalah, di sini kita bisa diketahui ini soal panjangnya, kalau kita perpendek diketahui jika barang per unit itu $8, jika $8, maka permintaan 50 unit dan ditawarkan 40 unit. Selanjutnya, jika harga barang per unit yaitu yang tadi 10, maka permintaan 30 unit dan ditawarkan 60 unit. Itu kalau misalnya kita tulis secara singkat soalnya. Dan ditanya harga keseimbangan. Pertama-tama kita cari dulu fungsi penawarannya. Fungsi penawaran yaitu kita bikin P1 nya adalah $8, P2 nya yaitu $10, karena itu adalah barang per unitnya. Dan Q1 sama dengan 50, Q2 sama dengan 30.
Dalam ekonomi kita bisa mencari dengan rumus P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 kurang Q1. Di sini kita akan memasukkan nilainya. P dikurang 8 karena P1-nya adalah 8 per P2-nya 10 P10 dikurang 8 sama dengan Q kurang 50 per 30 kurang 50. Selanjutnya P kurang 8 per 2 karena 10 kurang 8 adalah 2 sama dengan Q kurang 50 per min 20 karena hasil dari 30 kurang 50 adalah min 20. Selanjutnya yaitu kita kali silangkan antara bagian yang ini, maka kita akan memperoleh seperti ini, yaitu min 20P ditambah 160 karena kita kali silangkan tadi sama dengan 2Q kurang 100. Selanjutnya min 20P dikurang 2Q karena kita samakan yang mempunyai alfabet sama dengan min 100 dikurang 160. Selanjutnya min 2Q sama dengan min 260 ditambah 20P karena min ketemu min mendapatkan min 260 hasil dari min 100 dikurang 160. Dari mana dapatnya ditambah 20P? Yaitu hasil dari ini kita pindahkan ke sini. Selanjutnya Q sama dengan min 260 ditambah 20P per min 2 yaitu dari sini. Maka kita akan memperoleh QD-nya sama dengan 130 kurang 10P. Selanjutnya yaitu yang B-nya kita cari fungsi penawaran. Sama halnya seperti yang kita cari yang A. B1 sama dengan 8, P2 sama dengan 10, Q1-nya sama dengan 40, dan Q2 sama dengan 60. Rumusnya sama dengan yang kita mencari yang pertama tadi, yaitu P dikurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Maka kita akan memperoleh lagi P dikurang 8 karena P1-nya adalah 8 per 10 kurang 8 sama dengan Q kurang 40 per 60 kurang 40. Kenapa dia berbeda? Yang Q2-nya
jika ditawarkan. Maka kalau ditawarkan di situ di soal adalah angkanya 60. Selanjutnya kita akan memperoleh P kurang 8 sama dengan 2, karena 8 kurang 10 adalah 2, sama dengan Q kurang 40 per 20. 20 ini hasil dari 60 dikurang 40. Dapatnya Q kurang 40 per 20. Selanjutnya kita akan menjabarkan seperti ini. Kita samakan 20P sama dengan 160. Ini kita kali silangkan seperti soal yang pertama tadi. 20P dikurang 160 sama dengan 2Q dikurang 80. Sama dengan 20P dikurang 2Q sama dengan min 80 ditambah 160. Min 2Q, kita cari min 2Q itu sama dengan 80 dikurang 20P dan Q dikurang 20P per min 2, karena min 2. Maka kita akan memperoleh penawaran adalah QS dan QD adalah permintaan, sama dengan min 40 tambah 10P. Sambung pencarian yang nomor 4, yaitu yang tadi A, sekarang B. B yang sudah kita cari. Yang selanjutnya itu adalah kita cari harga keseimbangan. Mencari harga keseimbangan yaitu QD sama dengan QS. Kita masukkan nilainya 130 dikurang 10P QD-nya, dan min 40 ditambah 10P adalah QS. Kita cari seperti sebelumnya, yaitu 10P sama dengan min 40 ditambah 10P dikurang 130. Itu dari sini. Selanjutnya min 10P sama dengan min 10P dikurang 170, karena kita cari terlebih dahulu min 130 dengan min 40, dapatnya min 170. Jadi min 10P dikurang 10P, dari mana kita dapat min 10P dan kurang 10P, yaitu dari sini. Selanjutnya sama dengan min 170 gitu, karena ini kita tarik ke sini. Selanjutnya min 20P, karena min 10P kurang 10P sama dengan min 20P, sama dengan min 170. Jadi kita cari P-nya. P sama dengan min 170 per min 20. Jadi kita peroleh P-nya sama dengan 8,5. Jadi besarnya harga keseimbangan pasar adalah, karena pakai lambang dolar kita bikin dolar, terus 8,5, karena hasil dari penawarannya besar harga keseimbangan pasar adalah kita cari tadi dapatnya 8,5. Jadi besar harga keseimbangan pasar adalah $8,5.